Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul besar adalah analisa kebutuhan yang beranggotakan Muhammad Rafli Reza Azmi, saya sendiri, lalu ada rekan saya Muhammad Munadil, Fahrul Nazar, dan juga Maulana Hamzah Fansuri. Di sini saya akan memberitahukan tentang latar belakang dari analisa kebutuhan kami, yaitu dari rumah sakit, yaitu lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara lengkap. Salah satu masalah di rumah sakit adalah lama waktu menunggu saat proses pengambilan obat pada apotek. Kenapa masalah ini penting? Karena hal tersebut sangatlah membuang waktu bagi pasien, karena pasien ingin cepat sembuh dan ingin cepat sehat. Lalu ada beberapa persona yang akan saya beritahukan. Yang pertama adalah persona 1, yaitu petugas apotek. Lalu ada persona dari pasien. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah persona dari dokter. Untuk slide berikutnya akan dibacakan dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Munadil. Silahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya adalah masalah. Ya, saya akan menjelaskan masalahnya di sini. Untuk judulnya yaitu antrian pengambilan obat yang lama. Dengan deskripsi di rumah sakit mempunyai banyak pasien yang datang, mereka datang dan kemudian menemui dokter dan mengambil obat. Tetapi banyak pasien yang mengeluh karena antrian untuk pengambilan obat sangat lama, sehingga karena antrian yang sangat lama ini membuat panjangnya antrian di luar. Lalu kenapa masalah ini penting? Karena di sini membuangnya banyak waktu pasien dan juga menguranginya layanan rumah sakit kepada pasien. Di sini visi yang kami dapati adalah pasien mendaftar untuk menemui dokter karena tidak mempunyai HP dengan alasan bahwa pasien malas untuk mengantri. Kemudian yang kedua adalah dokter memberikan resep obat pasien ke apoteker menggunakan HP. Lalu apoteker menunggu pasien datang ke apotek. Kemudian apoteker membuat obat melalui resep yang dikirim oleh dokter ke HP dengan lalu pasien sehingga pasien lama menunggu. Yang keempat adalah pasien mengantri untuk mengambil obat menggunakan HP dengan alasan bahwa pasien malas untuk mengantri. Yang kelima adalah pasien memesan obat karena sakit menggunakan HP dengan alasan pasien malas untuk pergi ke apoteker. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Maulana Hamzah Fansuri. Nah, pada pertama ini aktivitas pertama yang akan dilakukan oleh pasien. Pasien pertama akan membuka aplikasi. Yang kedua itu pasien memilih jadwal untuk bertemu dengan dokter. Dan yang ketiga itu pasien melakukan pendaftaran. Sesudah aktivitas pertama selesai, masuklah ke aktivitas 2, yaitu berhubungan dengan aktivitas dokter. Pertama, dokter akan membuka aplikasi dan akan mencari pasien yang ingin berobat dengan dokter tersebut. Sesudah dokter melihat gejala yang dialami oleh pasien tersebut, maka dokter tersebut akan membuat resep obat. Dan setelah membuat resep obat, dokter akan mengirim kembali resep obat tersebut ke apoteker. Dan di aktivitas ketiga ini yaitu aktivitas terhadap apoteker.
Jadi apoteker akan membuka aplikasi tersebut, kemudian melihat dan menerima resep obat dari dokter. Kemudian apoteker melihat resep obat lalu membuatnya. Dan di aktivitas keempat ini yaitu merupakan aktivitas dari sebuah pasien lagi. Yang pertama itu pasien akan membuka aplikasi lagi, kemudian akan mengambil nomor antrian untuk melihat sisa antrian yang tersedia. Kemudian aktivitas berikutnya, pasien akan membuka aplikasi lagi dan melihat obat yang ingin dipesan. Dan kemudian pasien akan melakukan pembayaran terhadap seberapa besar harga obat tersebut. Di sini adalah paper prototype, yaitu prototipe awal yang menggunakan kertas dengan tujuan untuk mengkonkretkan ide dan berdiskusi. Keunggulannya yaitu mudah diubah dan tidak banyak buang waktu. Berikut ini adalah wireframe. Wireframe ini adalah tampilan yang lebih rapi dari paper prototype. Biasanya menggunakan aplikasi, dan di sini menggunakan aplikasi Figma. Mungkin itu saja untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih.